Oke, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali di dalam pelajaran bahasa Inggris. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang recount text. Recount text adalah teks yang berisi tentang pengalaman, tentang kejadian, ataupun peristiwa di masa lalu. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Untuk materi kita pagi hari ini, kita akan membahas tentang recount text. Oke, sebelum kita lanjutkan, kalian harus mengetahui bahwa di dalam recount text ini ada dua kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan. Kalian harus bisa membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks recount, baik lisan ataupun tulis, dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa atau pengalaman di tempat kerja, sesuai dengan konteks penggunaannya. Berikutnya, kompetensi dasar keterampilan. Kalian harus bisa menyusun teks recount lisan dan tulis, pendek dan sederhana, terkait peristiwa dan pengalaman di tempat kerja, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Dua kompetensi ini yang harus kalian kuasai. Ini berhubungan dengan materi kita sebelumnya, yaitu simple past tense. Pernah Bapak sampaikan, keduanya itu saling berhubungan. Karena di dalam recount text, dominan sekali kata kerja yang digunakan adalah tensesnya menggunakan simple past tense. Oke, lalu apa tujuan dari pembelajaran ini? Tujuan dari pembelajaran setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu membuat teks recount, baik lisan ataupun tulis, terkait peristiwa atau pengalaman dengan benar, sesuai konteks. Oke. Selanjutnya, sebelum kita membahas tentang recount text, apa itu recount text, fungsi sosial dari recount text itu apa, struktur bahasanya seperti apa, bahkan juga unsur kebahasaannya seperti apa, itu kita akan bahas nanti. Sebelumnya kita coba perhatikan cerita berikut ini. Story 1, Story 2. Untuk Story 3, kalian bisa baca sendiri. Okay. Look at the story 1. Listen carefully. Orientation. Last week, my friend and I went to the beach after school. We used public transportation. We reached the beach at 4 p.m. The beach was beautiful and clean. Okay, for event. At the beach, it was fun. We played football in the coastline. After that, we built a castle from sand. In the night, we made bonfire together. We roast fishes and squishes. Then we ate them.
In the midnight, it was time to share our scary stories. One by one, we told our story. Okay, for reorientation. At the morning, we went home. It was a moment that I never forgot. Oke, sebelum kita ke story 2, apa yang kalian dapatkan dari cerita di story 1? Bukan isi ceritanya, bukan jalan ceritanya, tetapi dari teks itu sendiri apa yang bisa kalian simpulkan di sana. Dari isi keseluruhan cerita, ini menceritakan tentang apa? Pengalaman masa lalu. Oke, selanjutnya apa? Kata kerja yang digunakan. Kata kerja yang digunakan menggunakan simple past tense. How do you know? Oke, di dalam kalimat itu digunakan kata kerja bentuk kedua. Which one? Yang mana? Yang dicetak miring. For example, last week my friend and I went. When itu kata kerja bentuk kedua. And then we use public transportation. Use kata kerja kedua. We reach sama kata kerja bentuk kedua. Was to be bentuk kedua. At the beach it was fun. Was itu to be bentuk kedua. We played football. Played kata kerja bentuk kedua. We built a castle from sand. Build kata kerja bentuk kedua. We made roast, ate yang tadinya eat kata kerja bentuk pertama, bentuk keduanya ate. Kemudian was lagi, ada told, we told our story. Told itu juga kata kerja bentuk kedua atau simple past tense. Oke, sekarang look at the story 2. Look at the text in the story 2. 5 days ago, I went to International Indonesia Book Fair. I went to GCC with my friends. We used bus for transportation. I came too late because there are many vehicles on the way. We talked anything on the way. It was fun because make us closer and a long trip becomes short. We got there at 8 a.m. so we had to wait for some friends who used train. On the event, we were free to get around, and then Miss Vika told to us the event was finished. Firstly, we decided to go our school. And then we have lunch together at canteen. After we have lunch, we decided to go home. Oke, ini juga menceritakan tentang pengalaman ketika si penulis ini pergi ke GCC di acara International Indonesia Book Fair, pameran buku. Oke, ini pada dasarnya
Si penulis Bapak tugaskan saat itu untuk menghadiri acara ini, dan setelah selesai menghadiri kegiatan ini, si penulis Bapak minta untuk menceritakan pengalamannya pada saat menghadiri kegiatan ini. Makanya dituliskanlah seperti ini. Pada dasarnya ini adalah tugas field trip, karena kalian ini terkendala dengan situasi dan kondisi seperti saat ini, jadi tidak bisa melakukan field trip. Oke, untuk penggantinya nanti kalian yang mengeksplor sendiri pengalaman kalian, entah itu di rumah, pengalaman ataupun sebelum adanya pandemi ini, atau pengalaman-pengalaman waktu liburan di tahun sebelumnya. Oke, untuk story tree kalian nanti bisa baca sendiri. Oke, kalau begitu kita lanjut. Oke, what is recount text? Berdasarkan tadi dari dua teks yang sudah kita bacakan bersama. Recount text is a text that tell about story, action, or activity in the past. Jadi recount text ini menceritakan tentang sebuah cerita, peristiwa, atau kegiatan di masa lalu. Usually, recount text tells of an event or experience that occurred in the past. Jadi biasanya recount text ini menceritakan tentang sebuah peristiwa, kejadian, ataupun pengalaman yang berakhir di masa lampau atau yang telah terjadi di masa lampau. Sebagai contohnya adalah pengalaman kamu atau pengalaman dari liburan kamu, pengalaman apa saja yang pernah kalian alami di masa lalu. Tidak seperti naratif teks, di dalam recount text ini tidak ada konflik ataupun permasalahan yang diceritakan kepada si pembaca, karena sifatnya menceritakan kembali pengalaman yang pernah dialami, entah itu terlepas dari pengalaman yang bagus, pengalaman yang baik, ataupun pengalaman yang buruk. Tapi lebih banyak biasanya recount text ini dituliskan berisi tentang pengalaman-pengalaman yang baik. Jarang sekali recount text ini berisi tentang pengalaman yang buruk. Beda dengan naratif. Kalau naratif itu teks cerita. Ceritanya lebih kepada dongeng. Jadi ya di sana ada konflik, ada complication lah. Oke. Selanjutnya, social function. Fungsi sosial dari recount text. Fungsi sosial dari recount text apa? The social function of recount text is to entertain or inform the readers about the experience of the writer. Jadi fungsi sosialnya di sini adalah untuk menghibur ataupun memberi informasi kepada para pembaca tentang pengalaman dari si penulis. Jadi pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh si penulis. Kemudian, generic structure of recount text.
Struktur umum dari recount text ini apa saja? Yang pertama, orientation. Orientation tell about background information about who, where, when the incident or event happened. Jadi di sini orientation berisi tentang latar belakang, informasi tentang siapa, di mana, ataupun kapan kejadian atau peristiwa itu terjadi. Yang kedua, event. Tells an event that happened afterward, told in chronological order. Jadi biasanya menceritakan satu peristiwa yang terjadi setelahnya. Diceritakan sesuai urutan kronologis. Jadi ada urutan-urutan yang diceritakan di sini. Yang terakhir, reorientation. It contains a summary or conclusion of all event. This section also contains the author opinion or impression about the event being told. Jadi di sini reorientation itu berisi rangkuman atau kesimpulan dari semua kejadian. Pada bagian ini juga biasanya disisipkan pendapat dari si penulis ataupun kesan dari si penulis tentang kejadian yang diceritakan. Misalnya dia menyimpulkan, it was fun, it was excited for me. Itu termasuk reorientation. Jadi penulisannya itu terbagi 3, orientation, event, dan reorientation. Lalu linguistic element of recount text. Linguistic element, unsur kebahasaan dari recount text. Yang tadi di atas, social function dan struktur umum, struktur bahasanya. Yang sekarang linguistic element, unsur kebahasaan. Yang pertama, using past tense sentence, menggunakan kalimat simple past tense. Kemudian, use the action verb in the past form, menggunakan kata kerja bentuk past tense atau bentuk kedua. Use conjunction and time connective to track event or occurrence. Menggunakan kata hubung biasanya menggunakan kata-kata yang umum seperti and, then, after that. Jadi untuk menghubungkan dari satu kejadian ke kejadian berikutnya menggunakan kata-kata penghubung seperti and, then, after that, next day, dan sebagainya. Yang keempat, reveal the time, place, and way by adverb. Jadi untuk mengungkapkan waktu, tempat, ataupun cara, jadi ada keterangan waktunya. Contohnya misalnya in the New York, summer, recently, last month, last week, a few days ago, dan sebagainya. Ini unsur kebahasaan dari recount text. Ya, 3 ini harus kalian pahami. Social function, generic structure, and then linguistic element. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Any question? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Sudah paham apa itu recount text secara garis besar? Recount text, Bapak ulangi. Recount text adalah teks yang berisi tentang
kejadian, cerita, peristiwa atau pengalaman di masa lalu atau di masa lampau. Oke, jika tidak ada pertanyaan, coba kita lihat latihannya. Silakan nanti kalian coba kerjakan latihan. Di sini ada 10 nomor yang akan kalian harus kerjakan berdasarkan teks recount yang ada di atas. Ya, satu teks recount ini digunakan untuk 10 pertanyaan ini. Oke, itu adalah tugas untuk pengetahuannya. 10 soal harus dituliskan, ini saja di copy dan di paste. Jadi jangan dituliskan jawabannya saja, tapi ini dituliskan semua. Sekalian nanti dengan tugas yang keterampilannya. Tugas keterampilannya di sini, kalian harus membuat sebuah teks recount tentang pengalaman kalian di masa lalu. Di masa lalu ini bisa saja pengalaman waktu liburan kemarin, apa yang bisa diceritakan. Sebenarnya di sini menceritakan kembali pengalaman kamu di masa lampau. Oke. Untuk banyaknya, paling tidak kalian memenuhi kriteria tadi yang 3. Ada di sini orientation, ada event, ada reorientation. Kalau mau minimalnya seperti di story 1 ataupun story 2. Ya, jadi ada bagian-bagiannya. Dituliskan bagian orientationnya apa, eventnya apa, reorientationnya apa. Oke, dibuat nanti di Word pasnya, kemudian dikonvert ke PDF. Jadikan satu file dengan yang ini, dengan yang latihan soal pilihan ganda ini. Yang exercise ini bisa di halaman 1 misalnya. Dan task ini di halaman 2. Ya, nanti ngoreksinya mudah, ya. Ingat dalam bentuk PDF. Oke, itu saja. That's all about recount text for today. Demikian penjelasan mengenai recount text hari ini. Kita bertemu kembali di materi berikutnya tentang naratif text. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.